Peringatan, konten ini mengandung spoiler, kata-kata yang tidak pantas, adegan seram, adegan dewasa, dan sadistik. Tidak untuk usia di bawah 18 tahun. Halo Balatmo Review, jumpa lagi di channel ini, dengan gue, Abdi Sky. Kali ini kita akan bahas film terbaru dari Vince Vaughn yang berjudul Freaky. Film ini disutradarai dan ditulis oleh Christopher Landon, yang sebelumnya juga menulis Happy Death Day to You, Viral, dan Paranormal Activity, The Marked Ones. Ini adalah salah satu film produksi Blumhouse Production. Selain Vince Vaughn, film ini dibintangi oleh Catherine Love Newton, yang pernah bergabung dalam jajaran cast Supernatural, Big Little Lies dan The Society. Kemudian ada Kathy Vineran, Celeste O'Connor, Misa Oserovic dan Alan Ruck. Freaky dibuka dengan scene 4 remaja yang dibunuh di sebuah rumah dengan brutal dan sadis, tanpa basa-basi oleh Blissfield Butcher. Seorang pembunuh berantai psycho, yang kabur dari RSJ. Arapalte, RSJ teh naon? Nu bisa nebak, isukan, dibere rokok sabatang. Seiring berjalannya film, berita pembunuhan itu, cukup membuat seisi kota, enggan nyaman. Setelah membunuh 4 orang remaja, Blissfield Butcher berhasil mencuri sebuah belati kuno, yang memiliki julukan, sebagai Ladola. Walaupun ini film bertema remaja, namun buat kalian yang enggan nyaman, dengan adegan sadistik gore, gue enggak merekomendasikan kalian untuk menyaksikan film ini. Semua adegan pembunuhan, yang pastinya menampilkan darah moncrot dan muncrat di mana-mana, diperlihatkan secara vulgar. Film ini, gak sepenuhnya berisi adegan pembunuhan. Tapi, dibungkus juga dengan komedi, dan tentang keluarga. Kurang lebih, seperti Scream atau What You Did Last Summer, yang dimodifikasi, dan sedikit dimodernisasi. Well, setelah kejadian pembunuhan 4 remaja tersebut, film kemudian memperkenalkan tokoh utama. Seorang remaja cewek SMA, bernama Millie Kessler. Di sebuah sekolah yang bernama, Bullitt High. Jujur aja, gue gagal paham, kenapa sekolahan namanya, Bullitt. Millie, bukanlah cewek populer. Pada satu adegan, dirinya diperlihatkan dibully oleh seorang cewek populer. Millie juga bukan murid berprestasi. Bahkan pada satu adegan, Millie diperlihatkan terlambat masuk kelas, dan diomelin gurunya. Dan saat disuruh presentasi untuk PR yang sudah diberikan di depan kelas, Millie ngeles, karena tugasnya belum selesai. Dari cara berpakaian pun, Millie bukanlah gambaran cewek fashionista zaman sekarang. Keluarga Millie pun, keluarga biasa-biasa aja. Dengan seorang ibu pemabuk, kakak cewek seorang polisi, dan diceritakan ayahnya baru saja meninggal. Seperti film-film remaja lainnya, Millie juga memiliki 2 orang sahabat. Nila dan Josh. Naila, teman Millie, adalah seorang cewek tulen, keturunan Afro-Amerika, yang memiliki niat tulus untuk bersahabat dengan Millie. Josh, juga teman Millie. Cowok setengah matang, keturunan Latin Amerika, yang memiliki niat tulus untuk bersahabat dengan Millie, dan memiliki sebuah mobil jadul, yang sangat dibanggakannya. Tenang aja, Freaky punya modal karakter utama yang bagus buat dipermak. Jadi menarik saat kemudian Millie dan Butcher bertemu. Ini yang gue suka dari film ini. Sebenarnya, gak banyak basa-basi. Di hari yang sama dengan saat memperkenalkan karakter Millie. Malam itu, setelah Millie menjadi maskot tim sekolahnya. Dengan masih mengenakan kostum maskot tim, Millie menunggu dijemput ibunya. Yang ternyata teler karena kebanyakan minum. Handphone super lowbat dan mati. Saat itu, Blissfield Butcher muncul dari kegelapan, dan mengejar Millie, untuk membunuhnya. Jadi, bucin ini, Butcher, memang setiap ngeliat orang, pasti pengennya ngebunuh, bukannya ngajak kenalan. Singkat cerita, Millie akhirnya berhasil ditangkap oleh Butcher, dan kemudian Butcher menusuk dengan belati kuno, Ladola, di bahu kiri. Bersamaan dengan adegan penusukan muncul peristiwa magic. Bulan tertutup awan tebal dan muncul petir-petir. Dan keluarlah Gundala, isuk Dewi. Di saat itu, kita nggak diberitahu apa yang terjadi.
Kemudian tiba-tiba, Charlene, kakak perempuan Millie, muncul, dan menembakkan senjata ke arah Butcher. Dan Butcher pun kabur melarikan diri. Soalnya, sieun modar. Pisau Ladola, disita oleh kepolisian Blissfield Valley, disimpan di kantor polisi, sebagai barang bukti. Malam itu, Millie mimpi buruk. Dan keesokan paginya, Butcher dan Millie menyadari bahwa mereka telah bertukar tubuh. Jadi, Butcher ada di tubuh Millie, dan Millie ada di dalam tubuh Butcher. Dan keseruan pun dimulai. Jujur, gue sih jadi inget film Freaky Friday, yang diperankan oleh Lindsay Lohan, salah terus anjir. Dan Jamie Lee Curtis, film komedi family, yang diproduksi pada tahun 2003. Di sini ada hal unik, gue takjub dengan akting Vince Vaughn, yang semula dengan santainya membunuh dan berdarah dingin, tiba-tiba berubah 360 derajat, seperti ada wanita dalam dirinya. Dari macho, jadi feminin. Rada-rada, tulang lunak, gitu deh. Kabar Millie yang dikejar Butcher, tersebar di seantero kota. Seketika, gaya fashion Millie berubah, jadi super kece. Orang-orang tidak ada yang curiga, dan lebih menganggap Millie jadi lebih keren, karena masih mengalami shock. Mungkin, mereka pikir, ini orang, stres bet ya? Dengan menggunakan tubuh Millie, hobi Butcher bunuh-bunuhan, jadi mudah disalurkan. Guru keterampilan yang memarahinya, sukses dibelah dua pakai gergaji mesin. Gerombolan cowok-cowok songong, yang ingin menikmati tubuh Millie pun, sukses juga disikat pecahan botol, digergaji, dan dibedol dengan pengait es. Plus, cewek yang sering membuli Millie pun, sukses dibunuh dengan cara dibekuin. Dan, mokat. Di lain sisi, Millie yang berada di dalam tubuh Butcher, memutuskan untuk pergi ke sekolahnya, untuk meminta bantuan dua sohib karibnya, Naila dan Josh. Tentu saja, dalam perjalanannya menuju sekolah, Millie yang berada dalam tubuh Butcher, mengalami kejadian-kejadian kocak. Saat bertemu Naila dan Josh, mereka panik, karena penampakan di depan mereka adalah sang pembunuh, yang sedang hits di media-media.
Setelah melalui kejar-kejaran, timpuk-timpukan, dan tanya jawab semua hal yang mengidentifikasi bahwa yang ada dalam tubuh cowok tinggi besar, tua, dekil, dan gak ganteng itu, adalah Millie, Nayla dan Josh pun tergerak untuk membantu Millie, untuk mendapatkan kembali tubuhnya. Namun, ada satu fakta yang terkuak dari teks berbahasa Latin yang diterjemahkan guru bahasa Spanyol Josh, tentang La Dola. Bahwa Millie hanya memiliki waktu hingga tengah malam untuk kembali ke dalam tubuhnya. Karena jika terlambat, Millie dan Butcher akan terjebak di dalam tubuh yang saat ini mereka miliki, menjadi permanen. Jalan cerita pun makin seru. Karena, mereka harus menjalankan dua misi yang penuh tantangan dengan cepat. Yaitu, Josh, Millie, versi Butcher, dan Booker, bertugas menangkap tubuh Millie yang berisi soul Butcher. Bukan isi kacang hijau guys. Yang tentunya tidak mudah. Dan Nayla, bertugas mengambil belati kuno La Dola, yang disimpan di dalam lemari bukti, di kantor polisi. Dan kemudian untuk kembali menusukkan belatinya pun tidak mudah cuy. Dan mereka berhasil menangkap tubuh Millie. Nayla, Millie versi Butcher dan Josh, membawa, dan mengikatnya di rumah Josh. Mereka juga, membawa Booker. Yang ternyata, usut punya usut, mempunyai love interest dengan Millie. Booker, nyaris menjadi korban pembunuhan, karena ketidaktahuannya, bahwa tubuh Millie diisi oleh Butcher. Saos sekali diisi. Booker, yang mendapat penjelasan dari sahabat-sahabat Millie, sadar, bahwa Millie yang sebenarnya ada di dalam tubuh Butcher. Walaupun sempat dirayu oleh Butcher yang berada di dalam tubuh Millie, dengan manja-manja centil. Kumaha kitu kan ya, Chef Booker, memutuskan untuk ikut membantu, menyelesaikan misi pengembalian tubuh Millie. Tapi, Josh yang ditinggalkan teman-temannya, untuk mengambil belati La Dola, di kantor polisi, tidak menyangka, jika ibunya pulang dari pekerjaannya. Ibunya Josh, heran, mengapa sosok Millie diikat di kursi, mulutnya disumpal dan dilakban. Terjadilah perdebatan, antara Josh dan ibunya. Sementara, Butcher, yang berada dalam tubuh Millie, berusaha melepaskan diri, dari ikatan tali. Di dalam mobil, Booker dan Millie dalam versi Butcher, menunggu Nayla menyelesaikan misinya. Untuk mengambil kitab suci. Belati La Dola cuy. Kondisi saat itu, memungkinkan mereka, mengungkapkan isi hati masing-masing. Yang membuat ngilu adalah, adegan di mana Booker mencium Millie, yang berada dalam tubuh Butcher. Kan rujit-rujit gimana gitu ya? Biar gak spoiler-spoiler amat. Singkatnya, misi mengembalikan jiwa Millie ke dalam tubuhnya masing-masing, berhasil. Butcher, Robo ditembak oleh polisi, saat sudah kembali ke tubuhnya, dan bereaksi untuk membunuh Millie, dan teman-temannya. Film tampak akan habis kan? Ternyata gak cuy. Menjelang akhir film, diberikan twist ending renyah. Butcher yang sudah kembali ke dalam tubuhnya, dan sudah ditembak pula, ternyata, masih menyimpan dendam. Dan berhasil meloloskan diri dari ambulan yang akan membawanya ke rumah sekut. Sakit. Kemudian, menyambangi rumah keluarga Millie. Untuk menuntaskan dendamnya, dengan membunuh Millie. Akhirnya, Butcher benar-benar mokat. Karena, dicolok punggungnya, dengan potongan kayu runcing oleh Millie. Melalui serangkaian adegan perkelahian yang lumayan seru. So guys, ini adalah film bergenre horor komedi remaja, dengan konsep yang baik.
Film ini berjalan dengan baik dan tanpa banyak basa-basi. Ide yang segar, dan setiap penggambaran adegan tampak efektif. Dengan kualitas akting dari semua aktor dan aktris, benar-benar menghibur. Terutama, dua pemeran utama yang berakting tukar kepribadian, terlihat bagus dan menjiwai karakter yang diperankan. Freaky, benar-benar film daur ulang dengan banyak sentuhan modifikasi yang cukup fresh dan enak buat ditonton. Dan seperti yang kita tahu, komedi Vince Vaughn memang sangat jarang gagal untuk menghibur penontonnya. Terima kasih sudah menonton review film di channel Mo Review. Jangan lupa komen, like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru review-review film menarik lainnya dari channel kami. Bila perlu, share ke teman-teman kalian. Hanupis, hatur nuhun pisaan.